Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kemunduran dunia Islam dan gerakan tajdid. Kemunduran umat Islam. Kemerosotan politik dalam Islam dimulai sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Daulah Bani Umayyah di Andalusia juga mulai meredup pasca munculnya Muluk al-Tawaif atau kerajaan kecil. Setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah dan Umayyah, tidak ada kerajaan Islam yang besar di dunia. Meredupnya politik menjadi titik bangkitnya bangsa Barat. Melemahnya kekuatan menjadi titik lemah bagi bangsa Barat untuk ekspansi terhadap bangsa Islam. Perjuangan bangsa Barat yang gigih belajar mulai menuai hasil. Perlahan-lahan bangsa Barat mulai mengembangkan teknologi. Dampak dari pertumbuhan teknologi muncullah Renaissance. Para pemikir berusaha mencari ide dengan mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, kemudian dikembangkan dan dimodifikasi. Kejayaan umat Islam. Istana Alhambra di Spanyol merupakan salah satu bukti kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol. Di India terdapat Taj Mahal yang menjadi ikon budaya. Islam berhasil menanamkan nilai-nilai yang setiap kehidupan maupun pemerintahan. Terdapat kawasan yang dulunya impresium Islam yang kuat, tapi hilang tidak tersisa pengaruhnya dalam masyarakat. Wilayah itu Andalusia yang terletak di semenanjung Liberia. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains, Ibnu Sina telah menunjukkan tentang hebatnya ilmuwan Muslim pada saat itu. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Al-Khwarizmi juga mengembangkan ilmu matematika. B. Kemunduran kerajaan besar. Beberapa faktor runtuhnya Daulah Abbasiyah. 1. Faktor internal. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang terjadi antar penerus, kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok, dan berfoya-foya, menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Munculnya daulah kecil yang memerdekakan diri, kedudukan khalifah yang lemah membuat para penguasa memiliki kepercayaan yang rapuh. Dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri menjadi pemian perpecahan. 2. Faktor eksternal. Perang salib yang terjadi antar umat Islam dan Kristiani menanamkan permusuhan. Kebencian semakin kuat setelah peraturan baru yang diterapkan oleh Daulah Bani Saljuk untuk menyulitkan orang-orang Kristen yang berkunjung ke Baitul Maqdis. Daulah Bani Ahmadiyah di Andalusia juga berakhir dengan tragis. Khalifah diusir, bahkan seluruh umat Islam dipaksa meninggalkan Andalusia atau tetap di Andalusia namun berpindah keyakinan. Daulah Mughal juga mengalami hal serupa. Rapuhnya kondisi dalam negeri membuka kesempatan Imperium Inggris berhasil masuk dan menentukan kejayaan Mughal dan kemudian menguasainya. C. Penjajah bangsa Barat atas dunia Islam. Penjajah bangsa Barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa Barat mulai mengalami kemajuan di segala bidang. Misi politik untuk menguasai negara Islam digalakan dengan divide et impera, politik adu domba, yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Bangsa Barat memiliki ketiga motivasi ini adalah Spanyol dan Portugis. Hal tersebut tercipta pada semboyan mereka, yaitu Gospel Glory. Imperialisme bangsa Barat berdampak luas ke negara Muslim. Dengan persenjataan modern, bangsa Eropa mampu menguasai daerah Islam.
Prancis menduduki Aljazair 1830, Tunisia ditaklukkan Prancis 1881. Demikianlah Islam mengalami krisis berkepanjangan, ditambah bangsa kapitalis merusak seluruh tatanan politik, ekonomi, hingga moralitas bangsa Islam. D. Munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, kewajiban umat Islam untuk mewujudkan melalui gerakan baik di bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Upaya untuk memulihkan kembali kejayaan Islam dikenal dengan gerakan pembaruan. Di antara kelompok pembaru, mereka meniru pola yang diterapkan bangsa Barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Muhammad II dari Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Kelompok lainnya menggagas untuk mengajak kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Di antara tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Gerakan lainnya adalah gagasan pembaruan yang berorientasi pada nasionalisme. Gerakan ini eksis di berbagai negara yang menghadapi permasalahan kekuasaan Eropa. Negara mayoritas Muslim yang pertama kali memerdekakan diri adalah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Syria, Jordania, Libanon 1946. Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947, dan masih banyak negara bermayoritas Islam yang merdeka. E. Masa kemunduran Islam abad 1250 sampai 1500 Masehi. Perkembangan Islam pesat pada abad 650 sampai 1000 Masehi dan tidak dapat dipertahankan pada abad 1250 sampai 1500 Masehi. WAHN, cinta dunia dan takut mati. F. Penyebab kemunduran. 1. Terjadinya perang salib. 2. Tidak ada ideologi. 3. Sulitnya perekonomian. 4. Sistem peralihan kekuasaan. G. Akibat WAHN. Melemahkan iman dan semangat jihad fisabilillah. Dakwah Islam berhenti. Uhuwah Islam melemah. Kebodohan. H. Kemunduran ilmu hukum Islam. 10-11 Masehi. Muncul gejala memiliki ittiba atau mengikuti taklid, sehingga para ahli tidak lagi menggali hukum Islam dari sumbernya, sehingga mengikuti pendapat. I. Faktor kemunduran hukum Islam. 1. Kesatuan wilayah Islam yang luas. Muncul negara Eropa, Afrika. 2. Ketidakstabilan politik. 3. Pecahnya kesatuan. J. Multi-krisis. 1. Keagamaan, lemah iman dan semangat juang. B. Sikap kultus individu. C. Taklid bata atau hilang sifat kritis. D. Ijtihad melemah. 2. Pendidikan. A. Umat Islam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. B. Terbelenggu dengan paham sempit. C. Ilmu pengetahuan tidak berkembang. Itulah penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.